kan suka sebatin anak-anak yang lewat mau ke kantin gitu, itu tuh kan dipanakin ngomongnya kayak gitu, itu juga kan termasuk pembulian kan. Dari SD aja kadang udah kelihatan gitu loh bibit-bibitnya, apalagi nanti makin besar gitu. Selamat datang di podcast Kenzi Talk. Bisa asik ngobrol bareng Kenzi. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu bullying di sekolah dan kampus. Meskipun sudah dibahas, bullying itu masih menjadi masalah yang sangat penting dan perlu perhatian yang khusus. Nah, aku Safira Nadidia sebagai host 1 dan aku Parisya Alifah Pinastika sebagai host 2 yang akan memandu obrolan tentang penyebab, dampak, dan strategi yang efektif untuk mengatasi bullying serta pengalaman dari narasumber. Ngomong-ngomong tentang narasumber, tentunya kita tidak hanya berdua saja, tapi kita akan ditemani oleh teman-teman mahasiswa yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Benar banget Kak Safira, bersama kami di sini ada 4 mahasiswa yang akan berbagi pandangan dan pengalaman mereka terkait bullying di lingkungan sekolah dan kampus. Halo semuanya. Hai. Oke, perkenalkan diri kalian dong satu persatu. Mungkin bisa dari nama, jurusan, asal kalian dari mana. Mungkin boleh dari sebelah sini. Halo, nama aku Amelia Daya Febrianti. Aku dari Program Pendidikan Akuntansi. Aku berasal dari Sragen. Halo semuanya. Oke, lalu perkenalkan, aku Maya Isnawati. Aku juga dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Asal aku dari Kabupaten Semarang. Halo semua. Oke, perkenalkan nama aku Fida Sahdaji Haliana. Aku juga dari Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Asal aku dari Pandeglang, Banten. Halo, selamat kenal semuanya. Halo. Oke, hai semuanya. Aku Raifan Karonisa dari Program Studi Pendidikan Akuntansi sama juga. Aku dari Jepara. Salam kenal semuanya. Hai, Fadi. Oke, sebelum masuk ke topik, aku mau nanya dulu nih, kalian gimana kabarnya hari ini dan untuk saat ini kesibukannya tuh apa aja sih? Mungkin bisa dimulai dari Kak Fidel. Oke, kabar aku hari ini alhamdulillah sangat amat baik. Karena sudah senang sih, karena bisa kayak bincang-bincang di sini gitu lah. Nah, untuk kesibukan aku untuk saat ini ya, kesehariannya itu kuliah. Selain kuliah ya mungkin ngerjain tugas sih, karena aku sekarang udah enggak kayak ikut organisasi gitu. Dulu sempat, tapi sekarang enggak. Kenapa bro? Enggak. Maki ke organisasi. Capek, guys. Sebenarnya ya, menjadi mahasiswa kupu-kupu itu tidak begitu menyenangkan tau. Kenapa tuh? Ya karena kamu bisa lari fokus ke kuliah gitu loh. Jadi fokus kamu tuh tidak terpecah oleh organisasi atau tugas kuliah itu. Tapi kalau misalnya kamu mampu ya bawa. Oke, sebelumnya kabar aku baik, alhamdulillah. Kalau untuk kesibukan aku sekarang, aku juga sama sebenarnya. Di kampus cuma kuliah aja, udah gak ikut organisasi ataupun kepanitiaan. Cuma aku ambil part time sih selain kuliah. Jadi di sela-sela kuliah itu kan biasa sore free ya. Jadi aku ambil part time buat ngelesin anak SD. Jadi kan lumayan kalau bisa nambah-nambah cuan kan. Oke, selanjutnya Kak Maya gimana nih? Kabar aku juga alhamdulillah baik ya. Senang banget bisa diajak ngobrol-ngobrol bareng GZ ya kan. Untuk kesibukan aku sama sih kayak teman-teman yang lain. Aku juga kuliah dan aku juga nggak organisasi biasa, mahasiswa kupu-kupu. Pulang berangkat kampus langsung pulang tidur ya kan. Nggak nugas Kak? Iya kan itu malam. Sambil tidur kita nugas. Iya malam Iya. Oke, Kak Amal nih gimana? Untuk aku, kabar aku alhamdulillah baik. Dan untuk kegiatan, yaitu cuma kuliah doang. Tidak ada acara apa-apa selain itu. Jadi rata-rata sama ya? Iya. Oke, kembali ke topik awal ya teman-teman. Nah, menurut pandangan kalian, apa sih itu bully dan mengapa bullying itu bisa terjadi? Mungkin dari Kak Amel bisa mulainya. Menurut Santai.
menurut pemahaman aku, bullying itu kayak tindakan atau perilaku yang disengaja itu tuh untuk menyakiti orang lain gitu. Kayak bisa dilakukan secara perkataan maupun secara fisik. Nah, faktornya itu banyak sekali kayak tekanan sosial, kecemburuan, atau bahkan tuh kayak ingin diterima di dalam suatu kelompok gitu loh. Itu sih kalau kata aku. Iya. Mungkin teman-teman mahasiswa lain gimana pendapatnya? Oh, kalau dari aku terkait tadi dari apa bang guys nyebutin ya faktor yang membantu itu apa yang lain. Kalau dari aku mungkin ini sih dari keluarga juga ternyata berpengaruh juga ya. Iya. Dari lingkungan keluarga misal di keluarga yang harmonis itu tuh bisa menumbuhkan anak-anak yang bisa menghargai orang lain. Tapi beda halnya dari keluarga yang misalnya background orang tuanya suka bertengkar. Itu biasanya mereka itu cenderung suka melampiaskan itu semua kayak tindakannya itu meniru orang tuanya tanpa disadari sehingga akan berdampak pada temannya atau lingkungan sekitarnya. Betul sih. Kalau menurut Kamea sendiri nih, kenapa bullying itu bisa terjadi? Kalau menurut aku ini aku bicara dari lingkup sekolah ya. Kalau mungkin kan di sekolah apalagi zaman sekarang ya kayak pasti banyak kayak geng-gengan gitu loh, circle-circlean gitu. Nah, mungkin ada hierarki gak resmi dari sekolah itu ya kayak ada salah satu geng tuh mereka paling berkuasa gitu loh, kayak paling wah gitu di situ. Jadi mereka tuh kayak mungkin bisa dibilang kayak suka menindas yang lain gitu loh, kayak jadinya orang lain itu kan mungkin merasa tertekan juga ya seperti kayak Kak Amel ya, ternyata kan tekanan ya itu mungkin bisa jadi penyebab bullying terjadi sih, apalagi misal korbannya itu yang tertekan itu tuh dia orangnya misal kayak introvert gitu, dia kayak nggak suka bersosialisasi gitu kan mungkin jadi bahan bagi pembuli itu loh. Ya, Gitu loh, jadi karena dia nggak berani untuk melawan. iya, jadi kan pembelinya mikirnya kayak nggak apa-apa nih kita ajain ini orang aja kan dia nggak punya temen, nah gitu loh. Itu bisa jadi sih. Dan juga mungkin kayak pengawasan dari guru kurang gitu ya, kayak mungkin kurang biasanya kayak apa ya, kayak ke keliling sekolah gitu, mungkin mantau anak-anaknya lagi ngapain gitu. Mungkin saat di jam istirahat juga kan itu kayak rawan banget gak sih bully ya gak sih kan, kita nggak tahu ya anak-anak ngapain aja kan, nggak mungkin mereka cuma makan ya kan. Karena nggak lompat dan nggak selama di sekolah full itu harus dalam pengawasan guru. Iya, ya mungkin harus ada beberapa guru gitu yang keliling ya buat mastiin tuh anak-anak mereka tuh baik-baik aja. Berarti kayak harus ada penjagaan ekstra sih. Iya. Sebenarnya sih aku setuju banget sama pendapatnya Kak Maya tadi. Kayak misal nih, terkadang jangankan di kota-kota besar gitu lah ya. Kadang kayak contoh yang menurut aku pernah aku lihat gitu kan di lingkungan aku kan dari kampung nih. Nah, di sekolah aku dulu tuh pertama nih ya, bocah-bocah SD itu udah mulai kayak yang ada bibit-bibit untuk menjadi pembuli gitu loh. Kayak dulu aku pernah ngeliat ada salah satu teman aku tuh, dia merasa kayak paling wah gitu loh, merasa kayak dia nih kuat, gentleman gitu. Padahal enggak. Dia tuh kayak merasa dirinya paling apa ya, paling ganteng kali. Padahal enggak ganteng sih. Enggak ganteng ya, enggak ganteng. Terus kayak dia tuh entah kurang jajannya atau gimana, aku nggak paham. Dia tuh malah sering kayak kalau lagi istirahat tuh kayak gitu di pojokan sekolah, kayak dekat kantin gitu lah, dekat toilet gitu. Dia karena suka segatin anak-anak yang lain lah ke kantin gitu. Itu tuh kan dipalakin ngomongnya kayak gitu. Itu juga kan termasuk pembulian kan. Dari SD aja kadang udah kelihatan gitu lah bibit-bibitnya, apalagi nanti makin besar gitu. Bisa jadi dia bakalan terus kayak begitu gitu loh, karena mungkin background dari orang tuanya yang kurang memperhatikan si anak itu sih kayaknya tuh. Oke, jadi bullying itu bisa disebabkan beberapa faktor kayak dari faktor sekolah, lingkungan keluarga. Nah, menarik sekali ya pendapat dari teman-teman semua. Nah, dari teman-teman mahasiswa, apakah ada yang pernah melihat fenomena bullying atau bahkan pernah menjadi korban bullying sendiri? Apakah ada? Ada, ternyata bidang kamu terangkatnya nih dari
Kiranya, oh iya. Yang mau ngomong, emang boleh cerita gitu? Boleh. Nanti sampai pembelajaran ini buat teman-teman yang nonton. Aku bakalan cerita ya. Mungkin aku juga kurang paham ya. Ini maksudnya kepenting atau enggak. Tapi menurut aku iya sih. Soalnya dulu waktu aku SMP, apa sih? Waktu aku perpindahan adaptasi dari SD ke SMP kan itu kan sangat jauh ya. Aku tuh apalagi dulu waktu pas dari SD ke SMP tuh nggak punya teman dari SD yang lanjut ke sekolah aku yang aku masuk itu nggak ada gitu loh. Ada sih sendiri ya ada, tapi itu tuh cowok. Jadi aku nggak begitu deket gitu loh sama cowok. Terus dia juga beda kelas sama aku dulu. Terus aku kebetulan waktu itu dapat kelas yang kedua dari terakhir, urutan kayak abcd tuh lah, kedua dari terakhir. Nah pas aku masuk kelas itu tuh kayak ada beberapa orang itu kayak ngepusi gitu. Jadi kayak mereka nih merasa diri mereka nih cantik, terus bisa apa ya, melakukan segalanya dengan uang, karena salah satu dari itu emang ada orang kaya gitu loh. Terus jadi kayak apa yang diucapkan itu harus diturutin. Kalau enggak tuh kayak oh enggak saja ya, kalau misalnya kamu nggak mau nurutin ya udah nggak bakal ditanya sama satu kelas gitu. Sampai kayak gitu. Terus ya kalau contohnya nih, kadang ya sering banget. Sebenarnya bukan cuma aku doang sih yang kayak ada perlakuan kayak gitu. Ada beberapa teman aku juga. Nah, biasanya yang paling sering mereka lakukan tuh kayak misalnya, aku tuh mau jajan lagi waktu istirahat nih, waktu istirahat. Nah, mereka nih kayak gak mau nih jalan di kantin karena emang lumayan jauh dengan sekolah. Kelas aku dulu sama kantinnya tuh lumayan jauh gitu lah pokoknya. Terus mereka nih kan capek gitu, harus naik turun tangga atau jalan di lapangan yang panas itu kan mereka malas ya. Jadi kadang mereka tuh suka maksa kita untuk beli apa yang mereka pengenin gitu. Sedangkan kayak mereka yang apa ya yang mereka minta tuh enggak cuma satu macam gitu loh. Kayak ada pengen ini, pengen itu. Kayak misalnya contohnya kayak di sekolah aku tuh ada yang jualan mie ayam dulu. Pas gitu mereka kayak pengen mie ayam deh, kata gitu. Coba dong, Fida beliin sih gitu, kata dia tuh. Terus kayak aku tuh sebenarnya gak mau, cuma waktu itu karena itu aku udah punya teman dulu. Jadi kayak aku juga pengen nurut-nurut aja gitu lah ya. Jadi kayak iya boleh gitu. Akhirnya pas aku gak bolehin ternyata bukan cuma dia yang minta nitip ke aku. Ada beberapa orang lain yang kayak nitip dong, tapi aku nggak pakai ini, aku nggak pakai itu ya. Sedangkan mereka nih nggak mau makan di kantin, pengennya makan di kelas. Kan itu susah ya aku buat awalnya. Nah itu tuh mereka kayak waktu aku mau ngerasa kayak nggak mau nih, kayak pengen nolak, mereka tuh kayak ih kamu nih gitu. Ya udah kalau gitu gak usah ditemenin gitu-gitulah pokoknya. Mereka tuh kayak merasa apa ya, bener-bener kalau nggak ada mereka tuh dunia tuh tidak berjalan gitu soalnya kayak ya kita pokoknya. Terus kadang juga kalau misalnya apa ya kayak praktek renang gitulah, kan ada ya praktek renang kayak gitu, mereka tuh suka minta bawain barang-barangnya. Sedangkan kan kalau praktek renang tuh banyak ya barang bawaannya kayak gitu. Mereka tuh suka minta bawain ya, bawain dong, tolong dong gitu. Kayak mereka tuh gak mau berat. Alasannya kayak aku tuh capek, aku harus sekolah gitu lah, tolong dong bawain. Berarti kalau misalnya kita nolak kayak gitu digituin lagi kayak kamu gini gitu. Sering banget kayak gitu mereka tuh. Dan itu sebenarnya bukan cuma ke aku, ada beberapa yang lain juga yang kayak gitu. Terus cowok-cowok di kelas juga waktu itu bukannya yang apa ya, bukan yang diem bukan yang kayak dia membela gitu, enggak, mereka tuh malah kayak ya udah jadi penonton aja. Kayak yang mereka lakukan itu kayak yang ya udah terjadi cuma teman aja gitu, sama saling tolong menolong. Sebenarnya nggak apa-apa untuk kalau menolong tuh baik ya guys, tapi harus pikirin dulu itu kayak
itu tuh merugikan ke diri kita sendiri apa enggaknya, jadi kita harus pikirin, jangan kayak semuanya permintaan dari seseorang tuh harus kita terima, itu tidak boleh ya. Jangan jadi kita pisang. Ya, Caranya ya yang salah ya. iya, dari situ aja dari aku. Wah, ternyata kami jalan semua pernah ya menjadi korban bullying. Nah, setelah mendengar dari pengalaman langsung dari kaki dia, di sini aku juga punya berita yang sempat viral bulan lalu. Di mana siswa SMA yang bully hingga masuk rumah sakit jiwa KPAI sebagai perlindungan sekolah. Nah, gimana sih tanggapan dari kalian semua dari cerita tersebut? Mungkin dari Kak Amel dulu. Menanggapi berita itu mungkin sangat disayangkan ya, kenapa itu tuh bisa terjadi sampai masuk rumah sakit gitu korbannya. Mungkin KPAI itu bisa melakukan pembinaan kepada pelakunya sendiri itu ke tahap yang serius, atau bisa pelakunya itu kayak di penjara gitu kalau bisa. Lalu saya itu aja sih, sangat disayangkan banget. Ya, nah aku juga setuju ya sama Kak Ana ya. Jadi pembinaan juga penting, apalagi itu kayak sampai masuk ke masuk jiwa gitu loh, yang apalagi maksudnya itu udah menyangkut ke mental ya, ke mental kita gitu loh. Kalau mental itu kan lebih sulit disembuhkan ya, disembuhin kan daripada penyakit bawaan gitu ya. Jadi menurut aku penting banget sih ngedukasi siswa di mahasiswa itu buat apa ya, buat gak membuli teman-temannya. Menurut aku, ya sih benar kayak teman-teman yang lain, ya itu tuh mungkin pembuliannya udah kita paling serius banget ya sampai masuk ke SD gitu. Kayak mungkin pembulian yang dia dapat itu mungkin benar-benar yang menyerang mentalnya itu loh. Mungkin entah pembulian dari fisik, karena fisik menurut aku ya itu hal yang paling sensitif untuk disinggung. Jadi kayak mungkin entah itu dari fisik yang diserang, atau mungkin kenapa dia bisa jadi kayak bisa masuk RS juga karena selain diri dari sekolah, dia di rumah juga nggak dapat kayak perlakuan yang baik dari keluarga. Gini ya. kurang ini ya, kurang punya sama mental. Iya. Aku juga setuju banget sih sama teman semuanya. Tapi mungkin di sini selain pembinaan pada pelaku dan juga korbannya, ini kan terjadinya mungkin di lingkungan sekolah ya. Jadi kita jangan lupa untuk menyoroti di pihak sekolahnya juga. Bisa jadi ini terjadi juga karena lalai dari pihak sekolah. Jadi tidak hanya menyalahkan pelakunya saja. Jadi pihak sekolah juga perlu dievaluasi, seperti misalnya diberitakan cara pemasarannya seperti sisi pengawas, atau diberikan materi-materi pembelajaran tambahan yang di kelas-kelas biar semua siswa itu teredukasi mengenai pentingnya untuk tidak membeli orang lain seperti itu. Saya dapat dari teman-teman semua nih. Jadi bullying ini kan berarti enggak hanya bisa sampai jangka pendeknya ya, tapi bisa sampai bikin trauma waktu kita dewasa nantinya gitu ya. Oke, selanjutnya kita bicara dampak dari bullying itu sendiri. Nah, baik bagi korban maupun pelakunya. Menurut Kak Ivani, dari yang pernah kamu lihat atau alami, bagaimana sih bullying itu mempengaruhi kehidupan siswa untuk mahasiswa? Kalau dampaknya itu besar banget sih. Jadi biasanya itu korban yang kena korban ini, itu biasanya mereka suka diam, selalu diri, gak mau berkomunikasi dengan luar. Bahkan prestasinya di sekolah itu seringkali menurun. Kenapa? Karena mereka itu biasanya kurang ngomong di dalam kelas, karena ketakutan misalnya korbannya itu ya ada di teman sekelasnya. Jadi mereka tuh kurang fokus karena ketakutan sama temennya. Jadi berdampak pada prestasinya yang menurun. Selain itu di lingkungan sosial, mereka juga jarang bersosialisasi juga kepada teman-temannya, kepada tetangganya, karena mereka juga mengalami ketakutan sehingga suka mengurung diri di kamar atau di rumah daripada keluar untuk bersosialisasi. Bahkan dampak fatalnya itu seperti yang udah ada lagi di sebelumnya ya, bisa kira kesehatan siswa itu sendiri, mental siswa, bahkan bisa berujung pada depresi, atau tidak sedikit juga yang
8 Berarti kayak pembulian sebenarnya kayak yang gawai-gawai gak sih? Udah habis itu drama. Baik, sekarang kita masuk ke bagian penting nih teman-teman. Jadi, bagaimana cara kita itu bisa mencegah mengatasi bullying di lingkungan sekolah atau kampus. Nah, menurut kalian sendiri, apa sih strategi yang bisa diterapin untuk mencegah dan mengatasi bullying itu? untuk strategi ini bisa diterapkan di sekolah ya, kayak pihak sekolah itu bisa melakukan atau mengadakan kayak pendekatan praktik itu seperti mengadakan anti bullying gitu loh, kayak program anti bullyingnya sendiri. Terus juga di sekolahan kan ada itu mata pelajaran bimbingan konseling kan, nah itu tuh bisa menjadi sarana untuk memberikan pemahaman kepada siswa itu bagaimana bahayanya bullying itu sendiri. Bener banget, aku juga setuju sih sama Kak ya. Aku juga pikiran kalau edukasi itu penting banget ya kan buat siswa dan mahasiswa apa dan juga pengaruh ke teman sebaya itu juga menurutku penting sih. Teman sebaya kan bisa mendukung teman yang lain gitu, jadi bisa ngeliatin teman kita dibully, kita tuh harus membantu gitu loh, jangan diam aja. Tapi mungkin kalau bagi siswa ya itu mungkin ada yang merasa takut gak sih gitu, nanti kalau aku yang dibully gimana gitu ya, kan bisa bikin mereka apa ya, jadi nggak berani Ngomong iya, udah dikit bagian, nggak berani ngomong juga ya kan. Terus juga mungkin bisa edukasi ke orang tua, jadi apa sesuanya gitu, kayak apa ya, diberitahu kalau anak-anak mereka tuh nggak boleh aib gitu. ya, bener banget. Menurut aku juga itu sih ya. Itu program dari sekolahnya, terus kayak itu pemasangan CCTV karena mungkin infrastruktur dari sekolahnya juga itu kan lumayan berpengaruh juga. Ya bisa nih, sekolahnya itu udah lumayan lama, terus ada beberapa bangunan yang kosong itu kan kadang suka dipakai diburi kayak gitu-gitu. Terus untuk edukasi itu mungkin dari masyarakat sih, kayak pendekatan masyarakat, mungkin tokoh masyarakat setempat itu bisa memulai atau membuat program edukasi tentang bahayanya bullying atau kayak edukasi kesehatan mental untuk anak ini gitu orang tua terutamanya. Perspektifnya bagus sih kan, kayak gimana, karena kan tuh kembangan tuh berpengaruh dari orang tuanya gitu tuh. Menurut aku gitu sih. Iya, dan juga dari diri kita sendiri sih sebenarnya, di lingkungan dimanapun kita berada, di sekolah atau di tempat yang lain, kita jangan coba mendekati hal yang marah pada bullying. Jadi kita fokus aja nih ngelakuin hal-hal positif yang bisa bermanfaat untuk kita. Jadi hindarilah yang berpotensi untuk membuli orang lain. Oke, sekarang mari bicara tentang peran kita sebagai siswa atau mahasiswa dalam mengatasi bullying. Nah, menurut kalian sendiri nih, apa sih yang bisa kita lakukan dulu? Mungkin bisa dimulai dari kami, kan? Oke, menurut aku yang bisa dilakukan oleh diri sendiri dulu ya, diri sendiri. Mungkin kayak memilih teman dan lingkungan itu dengan sangat jangan kayak melihat di cover dia nih kayak baik, tapi ternyata dari dia nggak ada yang tahu bagaimana apa sesungguhnya dari covernya itu loh, dari tampilannya gitu. Jangan cukup tahu. Gitu. Jadi kayak milih teman yang kayak mungkin kalau misalnya mau berteman bisa memilih dulu kayak ini orangnya kayak gimana ya, gimana mungkin mendekatkan diri, jangan yang langsung kayak overshare itu tidak boleh. Boleh sih sebenarnya kalau orang ya itu orang yang ngopat gitu loh, jangan yang takutnya cerita dirinya kayak itu, kayak kalian udah merasa dekat dengan teman-teman kalian, ternyata teman-teman kalian musuh juga itu bahaya itu Itu ingat sama kalau kita kayak orang Islam, kita di belakang itu baik itu gimana? Kan susah cara sekarang
banyak orang yang suka juga mungkin bapak punya 3 saling mantap. Biasanya ya, kalau pengalaman aku emang gak tahu gimana. Karena aku tahu ini kan ada 1 atau 2 orang kan. Kamu tuh yang tahu sama sini. Lama kayak kamu tuh ini loh sini tuh gini-gini nih. Ini kayak sebelumnya teman lagi. Iya, itu makanya teman itu jangan ada 1 orang. Itu mata diterima saja. Lebih tepatnya jangan percaya sama orang itu orang gitu. Kita itu dengan itu tapi jangan percaya dari teman kita. Karena belum tentu teman kita ngambil Kita teman sama dia tuh sama Ya, ya kan beda lagi. Kami sadar kan biasanya yang kita udah dari kebakaran kecil gak sih? ya, saja. Kita udah tahu. Kayak ya. yang Jangan saya itu mentangga gitu. masa pirang bapak. Oh, tapi Iya tuh sama kayak apa itu? Aku ada di sini. Bang masih beres. Aku tidak ada sangat dan ada saksi. Ini mampu mudah-mudah banget ada. Tadi apa? Oke, kalau kayak aku mungkin terus buat aku ya sama teman-temanku, teman-teman di sini dan juga teman-teman yang nonton ini, mungkin kita sebagai mahasiswa atau mungkin adik-adik sebagai siswa itu kan itu pernah harus ikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, yang ada di kampus, karena itu sebenarnya sangat bermanfaat buat kita kayak mengurangi mengurangi kecemasan kita, mengurangi kesedihan kita. Jadi di situ kita bisa ketemu banyak orang, terus tidak merasa sendiri betul sekali. Setidaknya kayak melupakan masalah yang aneh gitu ya. Iya, kan juga dari berbagai kegiatan itu kita kan punya teman ya. Jadi misal kita punya masalah nih, satu masalah atau masalah dari yang lain, kita punya teman sharing. Jadi kita pikirannya nggak terpuruk aja di diri kita sendiri. Kita bisa sharing ke teman yang kita percaya yang kita dapat dari organisasi atau di luar kelas kita. Kalau misalnya kita punya teman share-nya online gimana itu? Tapi emang terkadang orang-orang tuh ya kayak apa ya lebih percaya orang lain. Iya, lebih percaya orang yang kita mengenal. Iya, diri dia sendiri lagi. Karena merasa aman. Siapa yang bakalan ceritain lagi gitu loh. Jadi ya mungkin ceritain ke orang lain lagi gitu loh. Angin lewat aja udah ya kan nggak mungkin diingat kita. Benar, kayak ya udah kita sebenarnya kita yang punya menyalurkan emosi. Nah, anjurkan Ini sebenarnya jamnya kan sosmed banyak ya. Nah itu hati-hati tuh, hati-hati. Tempat ini sih tempat isinya orang-orang sekian sih. iya, Ya, tapi sama menggunakan ini. Iya. sebenarnya aplikasi dan juga banyak. Itu beda lagi ya, Mbak. Itu ya pakai aplikasi deadline tidak Ya udah, ya kalau tentang sudah saya aduh, udah itu sudah sampai apa ini aja. Ini banyak orang. Iya, menurutku peran mahasiswa itu sangat penting ya guys untuk mengatasi kasus pembulian ini. Nah, kita sebagai mahasiswa itu yang dimana kita itu punya pemikiran yang lebih dewasa, yang lebih matang gitu kan. Kalau kita melihat kasus pembulian, kita itu harus melaporkan ke pihak yang berwajib. Dan kita itu tidak boleh ikut-ikutan untuk ikut kasus bully itu gitu loh guys. Terus juga sekarang kan banyak mahasiswa yang menggelar kampanye-kampanye tentang pembulian itu. iya benar banget. Jadi kayak setidaknya
nggak cuma diem aja ya. Yang awal itu nggak sebenarnya harus tahu sih. Tapi terkadang ya Mbak. Kenapa Mbak? Kadang yang belajar itu kadang kalau nggak viral ya, nggak akan menanggapi nih. Benar-benar. Masa kasus yang kayak gini tuh harus viral dulu. Sedangkan kasus kayak gini tuh banyak banget dan dampaknya tuh kayak besar-besar gitu loh. Enggak yang cuma ecek-ecek doang itu enggak. Untuk orang yang apa ya, yang terkena, bukan kena, yang jadi korbannya tuh kasihan. Apalagi nih ada cowok-cowok. Kan kalau cewek paling kayak cuma fisik atau nyuruh kayak jauh gitu kan gitu loh. Kalau sih yang kayaknya itu sendiri dari kan. Kalau cowok kadang kita lebih parah nggak sih kayak aduh Benar-benar dirakan ya. itu kenapa kayak yang kadang yang kayak gitu yang berbeda dinamis padahal kan harusnya yang dari kecil gitu yang ditangkapi gitu jangan yang besar dan gitu. Ngomongin masalah tonjok-tonjokan ya, itu aku kemarin sempat lihat berita. Itu ada siswa itu mereka lagi kelahi gitu loh, tempat, tapi itu malah gurunya tuh malah nyuruh mereka kelahi. Iya, tapi bagaimana itu tugas gurunya apa enggak itu? Gimana Si gurunya bilang Iya, itu mungkin gurunya udah nggak itu sampai disiarin kayak pemenangnya siapa. Soalnya ya apa itu kayak berita-berita yang viral begini tuh kalau gurunya pergi tiap anak gurunya yang dilaporin. iya Jadi ya biarin kalau selama ini ya kayaknya nggak mau apa itu mengambil resiko. padahal kayak fisik mah maksudnya penyakit makanya udah dapat sakit yang berpasaran penyembuhannya itu ya lama lebam-lebam itu loh belum lagi darah atau kayak luka goreng atau apa itu. Tapi bagi laki-laki menurut tuh ya yang paling apa ya paling nggak bisa disembuhin itu harga diri. Iya. Aja. Benar. Jadi meskipun mereka mau tunjuk-tunjukkan kan tapi harganya jadi baik kayak ada tercemar harganya tuh. Iya. Itu mereka tetap kayak nggak masalah tuh kalau tapi harga diriku gitu. Jadi nggak masalah. Iya Tapi ngomong soal tadi yang dikasih sama Maya nih, itu kan tadi gurunya malah ini ya, menurutku ya. Jadi ini juga salah satu pelajaran untuk kita semua. Kita kan juga dari kebetulan dari background yang sama nih ya. Sama, ya. Betul ya. Nah mungkin bisa di edukasi dari mulai sekarang. Jadi untuk anti bullying itu bisa diterapkan sejak dini. Jadi biar kedepannya sampai kita dewasa, sampai jadi apapun kita nanti itu bisa menerapkan, bukan malah mendukung tindakan yang telanjang ini. Bisa nama terus kita harus menjadi guru yang keren. Ini tuh yang gitu. Ya, tapi ya satu aku mau sebenarnya ya baik buruknya seseorang tuh sebagaimana orang yang ngomong. Kenapa sih? Jadi kayak bisa nih aku menegakkan baik kalau menurut orang lain kayak aku lihat kayak gini itu jelek itu juga termasuk nanti kan jadi malah dari seorang ini nggak suka sih karena nggak suka akhirnya kayak mereka ke orang-orang jadinya enggak ya orang lain jadi nggak suka like dia kok sebenarnya begini cuma kalau perkataan itu loh secara saya boleh secara omongan itu loh kadang kayak mungkin udah tahap lihat di belakang kita nggak di depan. Iya benar banget. Tapi itu termasuk diri sih kan bullyingnya secara nggak langsung nggak sih nggak di apa ya nggak langsung ke korbannya tapi kan dia mengasih teman-teman yang lain otomatis kan dia juga berarti ikut teman-teman yang lain itu ikut ngebully si korbannya ini pasti iya kita dasut gitu gak sih pasti gitu ya
Iya. Kita berjauh. Beda aja. Makasih Kak Maya. Menurut kalian nih, aku ada pertanyaan nih. Ya, aku mau nanya kalau misal nih, kan itu di platform TikTok, itu kan banyak ya kayak netizen yang kritiknya tuh menurutku ya itu udah yang bahkan sampai kata-katain sampai dengan kata-kata kasar. Nah itu menurut kalian tuh termasuk bully atau enggak sih? Termasuk. Ya, kenapa? Kak? Kan bully kakak itu kan kadang hanya bicara orang lain. Kalau yang dibully itu sakit hati, yang dikritik itu loh sakit hati, berarti itu udah termasuk ranah pembulian. Menurut aku. Menurutku juga itu, tapi itu tergantung korbannya sih. Kalau mereka merasanya itu kayak jadi tertekan karena yang kata-katain itu bisa jadi ya emang berarti itu makna kan pemberian. Tapi kalau misalkan emang dia merasa fine-fine aja, oh nggak apa-apa kayak kritik gitu, ya berarti juga. Jadi menurutku itu tergantung individu. Tapi kalau kayak gini kan nggak bisa dilaporin ya. Iya. Kalau ngelaporin pun tuh kayak susah nggak sih ribetnya? Ya, ngelaporinnya tuh. Ya, aku juga setuju banget sih. Apalagi kayak yang bilang ceweknya parah banget sih kalau di komentarnya biasanya. Bahkan aku pernah lihat nih, ada anak kecil. Dia tuh mengaku pada orang lain sih. Terus dia sama orang tuanya di posting aku buat kayak lama gitu. Ternyata tuh ada di komennya itu kebanyakan malah banyak yang ngata-ngatain kasusnya si anak itu sampai yang kena mentalnya maksudnya yang kena dampak dari bullying itu gak cuma anaknya tapi dari orang tuanya juga dari orang tuanya tuh sampai kemarin aku udah ceritanya tuh ya sampai malu sama temangganya kayak pada tahu terus sampai pindah rumah sampai pindah rumah ya walaupun dari sepeda dia sampai pintunya sampai kan ngomong gini dia itu nggak diketahui sama semua orang. Nah dari situ ternyata ada beberapa yang menggunakan terus dia itu sempat viral. Coba dari situ tuh sebenarnya gampang bully itu nggak cuma korbannya aja dari rumah sekitar buat orang tuanya, buat keluarganya itu sangat berdampak banget. Sedangkan kehidupan dari korban bullying itu nggak cuma dirinya aja, ada lingkungan sekitarnya yang juga perlu dijaga perasaannya, terus punya masa depan yang perlu dilanjutin seperti itu. Menurut aku juga ya sih banget kayak kalau kata aku bagi sesuatu emang ganas banget ya apalagi ya kan sebenarnya aku juga salah dari netizen sih tapi tidak secara langsung aku sih melihat aja guys nggak yang diutarakan gitu loh karena aku takut apa yang aku ucapkan tuh emang beneran kayak menyakitin semua orang tuh loh karena tuh apa ya iya benar karma tuh Israel loh gimana ya jadi kayak aku takut aja gitu loh terus kayak karena aku juga ya kayak suka merasa kasihan apalagi korbannya tuh kayak anak kecil kan apalagi yang kayak fisik gitu yang dikatain itu aku kasihan kayak padahal kan maksudnya fisik tuh kan kelihatan dari awal ya Kita juga gak komen atau bisa ada quest mas udah belajar tidak apa bukan tapi ya gimana kayak udah kan udah takutnya padahal apa bisa jadi nih ya kemungkinan kayak rezeki si orang yang dia bully itu lebih mengalir lebih deras dibanding orang yang bulinya sendiri. Ya, meskipun kita coba dari media sosial kita nggak bisa kontrol yang orang lain buat kita juga nggak bisa kontrol diri kita bisa bebas berkomentar tapi setidaknya kita harus dengan bijak lah menggunakan media sosial itu sendiri. Kalau nggak salah juga dari kata kita yang kita penting jika itu menyakiti orang lain itu sebenarnya bisa dalam diri gitu sih Bisa karena ada rekam jejaknya. ya itu makanya kita harus bijak-bijak bawa diri baik di kontekan kita omongan kita jangan sampai menyakiti orang lain. Ya, pada
Enggak, bisa. Tapi aku bilang kayak jika kakak nggak kesal yang baik, tuh mendingan ya gitu. Jadi kayak ya itu tuh prediksi ya mending diperdagangkan ya. Ya, daripada diutarain yang lain ikutin orang lain. Iya. Tapi ini juga penting gak sih buat orang tua gitu buat biar anak-anaknya tuh kalau main HP itu harus dipantau, harus ada kalian, kayaknya tuh loh. Tapi sekarang kan banyak gak sih yang anak masih SD, masih TK, gitu ya. Itu udah juga sih HP gitu. Kalau nggak dikasih bakal iya terus itu menurutku kan pentingnya yang salah sih ya. Mungkin ibunya kurang mengeksplor secara parenting yang baik, jadi kayak udah lu kasih HP aja dan ini kita taruh kok ini sih harusnya bagusnya sih ya. Kalau dulu kan kayak gitu ya, iya pakai sapu ya dia bukan kita sekarang kita harus apa ya juga lebih kayak kurang sekuat orang zaman dulu gitu. Orang zaman dulu kan kayak ya TK ya udah TK ya kan misalnya TK ya lebih kebaikan aja ya sekarang nggak TK ya TK nangis gitu ini ya kasihan daripada dia ya sih pemikiran orang tua jauh sekarang sih. Jadi kalian kalau ada kejadian apa gimana? Karena kita kan Genzer. Iya. Genzer itu keras. Maksud aja. Pertama iya sih. Iya sih, bener banget. Dari orang tua kayak orang tua ngomong kayak orang tua. Kalau perkembangan anak zaman sekarang sama zaman dulu kan mungkin sekarang udah ada teknologi. Kalau dulu aku kan bisa keras, jadi kan bisa sangkut semuanya awal. Mungkin dulu mempan ya. Kalau sekarang mungkin bagi beberapa anak itu kurang cocok karena dikhawatirkan tadi kan kalau dia merekam memori itu terus malah dibawa ke sekolah ke teman-temannya kan juga bahaya karena beberapa cek ya jadi disesuaikan sih sama kebutuhan anak ini sama kondisi saat ini sebenarnya. Ada juga kan anak kecil yang maksudnya masih mungkin saya ya mau bangun jangan kasih handphone terus gadget, tapi tuh digunain buat apa ya berkreatif, berkreasi gitu loh, menciptakan yang iya kayak misalkan kita zaman sekarang udah bisa ini jadi karya yang lainnya juga bisa mendukungkan ya, nggak semuanya salah banget. Iya, tergantung kitanya. Balik lagi ke pengen keluarga itu gimana? Tapi sebenarnya HP sekarang tuh udah canggih banget tau. Kayak sekarang tuh udah ada fitur untuk pengawasan itu tuh ada tau. Dan aku gitu kemarin waktu pas sepupu aku ya, IP-nya tuh gak bisa dimainin. Dia tiba-tiba dia tempelin nih HP aku ini. Terus pas dilihat penjagaan orang tua. Jadi kayak diingatin gitu kan, gak boleh tidak 3 jam itu. Tuh dari sekarang udah sebenarnya berapa itu udah cuma kejaran tapi kan ya kan orang tua kan kurang apa ya belum mengetahui teknologi ya. Mungkin bisa dijadikan tips untuk anak dia. Masing-masing dari kalian bisa memberikan tips singkat bagi betina kita yang mungkin sedang berhadapan dengan bullying dan ingin mencegahnya. Mungkin tips dari aku itu kalau ada kasus pembulian tuh kita itu jangan takut, kita itu harus melawan pembuli itu gitu. Pokoknya jangan takut. Kalau selama kita bertakut jangan takut lagi. Kita dapat diajari yang lain gimana? Kita punya angkong Ingatnya besar. dengan besar. Kalau tips dari aku jangan takut untuk cari bantuan sih. Kan ya kita walaupun kita punya teman, seenggaknya kalau bisa kita melihat ada orang sekitar kita bisa ngadu ke mereka.
siapapun itu kayak berani ngomong lah intinya gitu. Kalau di grup sendiri kan nggak ada yang bisa Sampai tutup ini. Bener, itu saya lagi sama dulu ya, mungkin buat temen semangat biar semangat Ya, betul banget. Menurut aku sih ya, ini. Mungkin kalian yang sedang merasakan sekarang ini takut ya buat ngomong itu sudah takut karena ya itu mungkin dampak tahu udah sejak itu buat diri kalian sendiri karena dari itu aku kayak nggak bisa nolak gitu loh, tapi bisa coba untuk berani menolak berani berkata tidak, itu juga tidak apa-apa ya, ada kesan juga. Gak apa-apa menjadi orang baik, gak apa-apa banget, gak apa-apa. Tapi ya itu baiknya tuh pilih juga. jangan kebaikan. Iya. Jangan terlalu Iya. Ya publik itu yang berlebihan tuh nggak baik. enggak, yang berlebihan ada yang memang uang. Kalau lihat ini aku paling juga mau. Iya. Nah, itu Tapi kalau kalian warna merah semua. Ya, kalau dari aku mungkin kita tuh bisa jadi diri sendiri aja sih. Jangan gak enakan sama orang lain. Jadi kayak kalau kita nggak suka, kita disuruh misalnya disuruh kita nggak suka karena nggak mau dan ngerugiin kita, itu tolong aja nggak apa-apa, jangan suka nggak enakan. Terus bukan hal-hal positif, terus fokus ke apa yang mau diraih dan pokoknya jadi diri sendiri aja sih. Intinya nggak usah ngurus hidup orang lain ya. Ngurus diri aja sendiri dulu. Diri sendiri aja belum tentu jadi apalagi kita nggak sih kan orang lain. sebenarnya boleh dengan orang lain untuk menjadi Lebih baik ya motivasi diri sendiri untuk jadi lebih baik, tapi jangan berlebihan. Ya kembali lagi berlebihan itu tidak Kecuali Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman mahasiswa kita yang telah berbagi wawasan dan pengalaman dari ini. Semoga tips dan strategi yang kalian berikan itu bisa membantu teman-teman lain untuk lebih memahami dan mencegah bullying dalam lingkungan mereka. Betul sekali, mari kita semua bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang aman dan positif. Nah, di sini kita berdua punya jargon nih. Nanti kalian ikutin ya. Aku contohin dulu. So, stop bullying because bullying is not cool. Cik. Stop bullying because bullying is not cool. Terima kasih ke para pendengar yang sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye. Terima kasih.